Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikatri Tenengga Dewi, Ketum 7085. Kali ini kita bertemu di acara Tim Pemberdayaan Ekonomi dengan tema mencari cuan di masa usia pensiun. Wah, kayaknya kalau ngelihat tema atau judulnya tuh sangat ini ya. Mereka sangat memikirkan kita-kita yang sudah usia pensiun ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim pemberdayaan ekonomi yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan dibantu para donatur, juga kepada narasumber dari acara ini. Tanpa saya sebutkan satu persatu, sukses, semoga acara ini kita saksikan sama-sama, mungkin berguna juga buat kita-kita yang baru mau membuka usaha atau yang sudah berbuka usaha. Selamat menyaksikan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Ira, Ketua Bidang Pemberdaya Ekonomi Fosil 7085. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia ya. Kali ini kami ingin membagikan video yang isinya untuk memotivasi teman-teman yang memasuki usia pensiun, khususnya teman-teman alumni 7085 untuk semangat membuka bisnis. Zig Ziglar pernah berkata, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi, kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. So, teman-teman, selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan dialog pengalaman beberapa teman-teman alumni 7085 yang sudah mempunyai bisnis. Semoga bermanfaat dan semangat memulai bisnis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari Tim Pemberdaya Ekonomi sedang berada di Dapur Umi. Kita ngobrol-ngobrol tentang usaha Aryo dan Umi yuk. Oke, Umi, Ya, sejak kapan usahanya mulai dirintis? tahun 2005. 2005. Ya, Dari mulai waktu saya berhenti kerja tahun 99, akhir 99, nah terus tahun 2005 lah kita usaha kuliner ini. gini, kepikirannya pertama kali memilihnya kuliner. Semulanya nggak terpikir mau kuliner, saya udah coba-coba sejak berhenti kerja, usaha jual baju. Nah terus akhirnya begitu ada anak sekolah. Nah awal mulanya anak sekolah, dia sekolah Islam yang di sekolahnya tidak disediakan catering. Nah dari situlah pertama anak sekolah, terus catering anak-anak sekolah. Nah anak saya bawain anak, ternyata teman-temannya pada suka dan orang tuanya banyak yang minta. Nah sudahlah, kita tambah semangat untuk itu, bikin usaha kuliner. Dan dari situ kita karena sekolah Islam, orang tuanya bikin pengajian. Nah di situ kebetulan lagi pengajian di rumah saya. Nah saya memperkenalkan nasi khas, nasi Madura, namanya nasi jajan khas Madura, dan itu bukan buatan saya, buatan ibu saya. Nah, terus pada saat itulah teman-teman, suka dong, pesen. Nah, tapi saya lemparkan lagi, begitu dapat pesanan, saya lemparkan ke ibu saya dan dikerjakan oleh ibu saya. Baru akhirnya suatu saat begitu saya dapat orderan, saya nggak bisa buatnya ibu saya. Terus ibu saya bilang, kamu harus bisa belajar, coba bikin. Dari situlah saya belajar banget cara bikin, masak, semuanya itu tadi saya belajar dari ibu saya. Dan dari situlah usaha ini berjalan. Iya. Awalnya dari nasi jajan ya. Iya, nasi jajan. Nambah lagi. Iya, dan menu-menu yang lain. Akhirnya pada tahun itu kita ada pameran dari Departemen Perdagangan. Iya. Kemudian kita diperkenalkan, di situ kita menjadi juara pertama untuk yang terlaris dan dekor terbaik.
Akhirnya di pameran itu. Di pameran itu. Mbak Pangestu senang dengan background kita dengan masakan, akhirnya diperkenalkan lah produk dagangan ya, Bu, ya. Ya. Setiap tahun dalam acara mereka. Dan kemudian juga BRI langsung memberikan pinjaman untuk modal usaha. Iya. Selama 3 periode ya, alhamdulillah kita Alhamdulillah. sampai sekarang lancar. Kalau ini nasi apa ini? Ini nasi liwet Sunda. Jadi ada nasi apa? Nasi jajan, Nasi liwet. jajan, nasi bogana, nasi liwet Sunda, liwet Solo, nasi Bali. nasi gudeg, Kurang Nasi lebih ada gudeg. berapa macam? 10 item lah ya. Ya. Tradisional 10 item. Karena Madura itu ada Nasi kerawu. ada nasi jagung, nasi kerawu, nasi liwet Sunda, liwet Solo, nasi langgi. Ya. Nasi langgi. Pokoknya makanan tradisional semua. Semua makanan tradisional Indonesia. Itu yang saya perkenalkan. Langgi itu khas dari Semarang, bogana khas dari Tegal, nasi jajan khas Madura, kerawu khas dari Gresik. Ya, ada kalau nasi kuning nasi tradisional kita ya. Ini pemasarannya gimana? Selain tadi orang tua gitu. Nah, itu saya lewat online. Dulu saya sempat pernah jualan di sektor 9 dan El Nusa, di perkantoran El Nusa. Nah, itu dari situlah, dari mulut ke mulut. Orang pada tertarik, kalau iya. di sektor 9 akhirnya kita diperkenalkan dengan Pak Sutarman, itu masih Kapolda. Akhirnya kita megang Pak Sutarman sampai menjadi Kapolri, dan alhamdulillah setiap Sabtu Minggu kita wajib memberikan makan sarapan pagi untuk Pak SBY, Wapres, 5 menteri sama Kasat. Itu wajib setiap minggu selama 2 pimpinan kabinet Pak SBY selama 2 periode. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita Kapolri yang paling banyak Pak Tito. Berarti sebenarnya sih awalnya tuh dari Jualan. mulut ke mulut, terus dari Iya, jualan di sektor 9, terus kan dari mulut, terus ada pelanggan setia, Pelanggan. terus nanti Iya. berlanjut. Terus juga dari mulai Vision kita garang dana untuk almarhum Vision. Di situ saya dikenalkan dengan manajernya Mbak Kamil Jamali. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih Mbak Mia berjalan. sampai sekarang setiap bulan itu rutin pesen sama kita. Boleh tahu nggak omsetnya berapa? Ya, Kurang lebih 500-an lah ya, sampai ya. 1 Tahun. ya. Berarti bisa hitung sendiri ya teman-teman ya. Bulannya jadinya berapa? Kayaknya bisa buat memulai kalau misalnya itu untuk teman-teman supaya nggak apa ya, Yang penting jangan patah semangat. Iya. Kita jualan ini hari ini mungkin ada, besok tidak, itu hal yang kita harus bisa nikmatin ya gitu loh. Masih Tetap istilahnya semangat. Tetap semangat. tetap aja sampai ke tahap yang ini trial and error-nya kan banyak banget ya Iya. Iya. tantangannya. Tantangannya Kira-kira apa aja? Banyak aja, mulai dari bahan baku yang tinggi, terus kita tidak mungkin menaikkan harga dengan momen yang harus mendadak, kita harus menaikkan harga. Itu salah satu juga tantangan, gimana solusinya ini biar dengan harga dengan yang sama seperti itu. Terus yang kedua juga kita nggak naikin harga, kemarin harga beras naik, ya udah kita yang penting quality aja kita lihat. Kan mereka udah pelanggan. ya Udah pelanggan rata-rata pelanggan tetap ya. Pelanggan tetap semua. Semua pelanggan tetap semua. Ada sih pelanggan baru ada, tapi lebih banyak pelanggan. Ya pelanggan baru juga pasti dari pelanggan. Dan kalau untuk Ramadan ini hampir seluruh masjid Bintaro kita dapat jadwal untuk buka maupun sahur. Itu tantangan terberatnya teman. Iya. Kalau masalah pengiriman atau segala macam itu sih. enggak ya. Sama kalau udah nggak ada orang, nggak ada pegawai yang bantuin. Oh, kayak mau lebaran Itu ini dia ya. itu. Ya, ini. Kalau hari-hari besar gitu ya. Iya. Dan saya ini sebenarnya selain pesanan begini juga ada catering anak sekolahan ya di sekolah Aulia itu. Masih tetap Buat sampai anak-anak sekarang. sekolah sampai Jadi sekarang. dari Dari tahun 2005 itu sampai sekarang. itu Iya. tidak berhenti ya, Tidak masih berhenti. terus. Iya. Dengan jumlah berapapun ya, karena kita kan digilir untuk jadwal sekolah yang dia. Iya.
Misalkan 2 minggu SD, 2 minggu SMP, 2 minggu SMA. Oh, Jadi berarti itu sekarang yang tetap SD, itu SMP, ya? ya, yang setiap hari ya. Setiap hari. Ini berdua kerjasamanya romantis juga ya. Suka duka kita jalanin. Ya. Kelihatannya romantis. boleh diceritain suka dukanya apa, sukanya apa, dukanya apa. Ya, kadang-kadang kita suka beda prinsip. Nah, iya. Suka beda prinsip. Misalnya saya mau ininya harus begini. Oh, nggak bisa nih gini-gini. Ya begitu. Nah, cuman kalau udah soal keuangan saya serahkan semuanya ke dia. Saya udah capek urusin beginian. Keuangan tetap di Bapak Aryo. Iya, awalnya kan keuangan dia kita sempat buka berapa tempat di BPC ada, di sektor BPC ada ya Bu ya. Kita buka sampai 3 outlet. Lumayan. Pas saya masih kerja, tapi akhirnya ini yang Bu ya kita tutup semua. Oh, terus mau fokus Udah sama fokus satu aja di satu rumah aja. deh. Berarti sekarang nggak ada buka. Nggak ada. Jadi benar-benar murni dari rumah. Mulai 2010 Ya. kita full di rumah. Di rumah. 2010. Kompak ya. Kalau teman-teman ada yang mau ngikutin kayak gini nih, saran-sarannya apa sih Umi Aryo? Jangan pernah malu. Ya, jangan malu, semangat. Karena Tetap setiap berusaha. pagi saya ke pasar belanja dengan anak pendek, mau sobek-sobek, saya jalan. Oh ya, kemarin sore ada teman tetangga di sini. Dia dulu dia sebagai manajer apa salah satu perusahaan besar lah. Salah satu direktur gitu. Terus tiba-tiba dia sekarang usaha mie ayam. Enggak, mie ayam. Nah, saat itu kemarin itu saya sempat belanja. Saya pengen coba ya. Nah, delalah dia. Begitu dia ngeliat saya, dia malu. Oh, Terus langsung diobatin, terus langsung disuruh dia pergi. Saya bilang gini, inilah kalau kita mau usaha begini, kenapa harus malu? Kita halal kok jualan seperti ini. Itu prinsipnya. Semangat, jangan malu. Itu. Kadang-kadang kan teman-teman usaha baru itu agak takut menjalani. Jangan pernah takut. Pasti mungkin awal pertamaan mungkin Awalnya memang- tidak akan mulus. Ada aja. Cobaannya banyak. Ada. Iya. Nggak mungkin langsung itu. ya langsung sukses. Nggak mungkin. Semuanya dirintis Semua dari Iya. bawah. Up and down ada. Iya. Kadang-kadang mungkin Bisa di kita jualan awal-awal. itu kita bawa misalkan 50 bungkus cuma laku 1. Bisa. Akhirnya 49 itu kita memberikan ke orang yang Yang membutuhkan. Pernah kayak gitu? Bukan pernah lagi. Itu di awal-awal ya. Di awal-awal. Kita juga pernah orang itu pesan 300 box dan 300 kue ya Bu ya. Iya. Ternyata salah hari. Salah hari. Nah itu salah satu suka duka juga ya. Kue kita waktu itu Umi udah nggak bisa, akhirnya ditimpakan ke orang. Jadi saya kan harus bayar 300 kue dengan 3 macam. Box itu loh. Kan Box 300. makan. Nah, orang itu bingung. Dia salah juga, dia bilang ini tuh minggu depan Pak. Akhirnya ya udah deh Bu, semua Allah saya saudara Mi kita kasih anak yatim 300 kita kirim semua ke anak yatim. Dia masih belum ini. Akhirnya dia bilang dari pas ya Bu ya. Ikhlas. Tiba-tiba 3 hari kemudian Allah memberganti semua yang 300 box sama 300 snack diganti sama Allah. Tiba-tiba ada pesanan ribuan yang mengganti semua Yang orang. kemarin yang Iya, karena kita ikhlas ke Allah. Itu suka dukanya. Dan itu nggak sekali. Kita berapa kali Pak. Dan kita tidak minta ke orangnya untuk membayar. Enggak, kita langsung ngasih ke. Pokoknya intinya jangan mudah putus asa. Ya. Jangan malu. Jangan malu. Ikhlas. Jangan malu. Ikhlas ngejalaninnya apapun resikonya gitu ya. Iya, kamu berarti. Ya. Itu dan semangat. Tapi yang utama itu sih sebenarnya Iya, semangat. Kita dikasih sehat. Iya, itu. Iya kan? Intinya kedepannya masih punya impian apa lagi? Kan masih ada Impian yang pengen mungkin apa? pengen sih usaha ini tetap berjalan. Mungkin anak saya ya, entah itu anak atau mantu saya yang bisa meneruskan usaha dapur Umi ini. Itu aja. Anak-anak udah mulai mau terjun. Yang besar. Yang besar. Iya.
Dia yang bisa, besar kayaknya dia bisa. dia seperti sebab saya pernah waktu kemarin umroh juga dia yang menghandle selama saya pergi Kalau itu ada pesanan dari biasa keluarga dari Arab itu, alatas. Alapas itu 1000-an, 1000 sampai 2000 sehari. Alhamdulillah dia bisa nanganin itu Akhirnya gitu loh. bisa nanganin 1000, saya bilang 1000 aja ya Bu, karena anaknya ngasih. Jam 4:30 pagi harus kirim ke rumahnya. Ya, Dok. Nah, ya. Hebat. Semua percayain ke Allah, alhamdulillah makanannya semuanya Mungkin itu warisan ya buat anak saya. Iyalah. Iya, Kasih warisan apalagi ke anak iya. usaha. Itu mungkin itu aja. Pokoknya bismillah, didoain kita semua dikasih sehat, Amin, amin, amin. usahanya lancar, Amin. terus Terima bisa memberi kasih. inspirasi sama teman-teman semua amin. ya. Amin. Oke, gitu aja. Makasih ya. Mari, terima kasih. Ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua. Saat ini kami berada di salah satu usahanya Bogi di daerah Prim, yaitu Bakmi Polis. Yuk sekarang kita ngobrol dengan Bogi, ownernya Bakmi Polis. Assalamualaikum. Bogi boleh cerita sedikit nggak? Kenapa pilih pertama kali pilih bakmi sebagai usaha ini? Pertama kali pilih bakmi. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu aku tuh punya kios di Bintaro gitu. Terus sebenarnya aku tuh bukan kuliner banget, bukan, maksudnya aku bukan yang masak banget, nggak jago masak, bukan hobi masak, pokoknya aku nggak pernah kepikiran untuk jualan bakmi tadinya ya. Terus ketika aku punya kios, aku mikir aku mau bisnis apa ya gitu kan. Yang sebelumnya aku tuh punya bisnis fashion, kebaya gitu. Cuman ketika aku mau taruh kebaya di situ tuh kayaknya nggak cocok banget gitu kan. Akhirnya aku pikir di keluarga aku tuh punya menu andalan bakmi gitu. Terus kenapa enggak aku branding ini ya gitu. Akhirnya aku coba untuk branding itu dan alhamdulillah sukses pada saat awal-awal pandemi tahun 2020 tuh kami viral gitu. Terus berarti kan rasanya bisa diterima ya sama masyarakat. Akhirnya ya udah terus kita jalanin dan kita berusaha untuk jaga kualitas sehingga saat itu waktu viral tuh cukup panjang gitu. Biasanya kan kalau viral tuh kan paling jangka waktunya hanya beberapa bulan, pendek gitu ya. Alhamdulillah banget akhirnya malah terus naik gitu salesnya. Awal di tahun 2020 ya? Tahun 2019 akhir, terus 2020 pandemi kan. Iya. Nah di situ akhirnya ternyata kita malah naik gitu, malah viral gitu. Unik juga, maksudnya Iya. ininya bentuknya, kelebihannya apa sih? Kelebihannya kita itu nggak pakai MSG, terus kita emang asli dari minyak ya, minyak ayamnya tuh kita tuh nggak tahu deh, orang-orang tuh bilangnya ini mie halal tapi rasa non halal. Mie halal, iya benar, rasa non halal. Pokoknya katanya ini kok minyaknya bisa binatang banget. Kayak gitu. Terus jadi ya udah kita emang
kelebihannya di situ gitu. Ini semua produksi sendiri ya? Iya. Dari mulai mie, Iya. baksonya, itu kuah Iya. ayamnya segala macam ya. Ya. Ini apa sih? Nah, ini kan kita kan waktu pandemi kayak gitu, itu kan kita dituntut untuk banyak banget yang ngirim-ngirim hampers Hampers ya, gitu. kita Terus bikin akhirnya hampers. saya waktu itu bikin frozen, terus bikin hampers ini. Terus saya pikir apalagi ya gitu, kreativitas apalagi yang saya bisa bikin. Akhirnya saya bikin ini untuk apa namanya, ulang tahun, untuk Arisan juga oke arisan, untuk Gambaran apa, apapun graduation, apapun gitu. Terus dan ternyata ini juga banyak digemari orang gitu. Menarik ya. Iya, cukup menarik. Nah, itu kan usaha dari awalnya kan memang dari Iya. usaha, kita bilangnya usaha rumahan Iya, ya. iya. Sampai membuka outlet resto. Iya. Nah, itu gimana? Asal muasalnya sampai berdirinya Sampai ini. berdirinya ini ya. Iya. Awalnya sih emang berat banget karena kita kan pengalamannya itu di kuliner rumahan gitu ya. Cuman buat saya tuh tantangan banget ya, kayak waktu awal kita ketemu ke sini, ternyata emang harus melalui banyak persyaratan gitu, baik dapurnya atau shift orangnya, terus apalagi ya, pokoknya banyak banget yang kita harus pelajari gitu. Tapi di situ justru tantangan buat kita, sampai saya itu nggak berhenti belajar gitu, dari yang saya nggak suka masak sampai saya suka banget, sampai saya hobi, saya bikin apa aja gitu saya bisa bikin gitu, karena ya akhirnya jadi hobi gitu. Karena kan emang apa ya, di Quran kan juga ada ya, kamu harus apa, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak berpengetahuan gitu. Jadi saya pikir ya apa salahnya gitu kita belajar terus gitu, apalagi teknologi sekarang maju terus kan, dan berubah terus gitu. Jadi saya belajar ini, belajar itu untuk marketing segala macam gitu kira-kira. Ada suka dukanya? Suka dukanya banyak banget. Kayak di sini kan harus 1 tahun itu 365 hari. Ya. Jadi nggak boleh apa namanya, bolos atau tutup. Itu tuh kita tuh bakalan kena punishment gitu, kena apa, denda. Jadi kita tuh benar-benar kayak untuk karyawan gitu, kita benar-benar bagi shiftnya tuh benar-benar tight banget gitu. Kayak di sini kita pakai 5 karyawan, yang mana shiftnya tuh 6 hari kerja, 1 hari off. Jadi setiap bulan tuh kita setiap minggu Pokoknya ada schedule-nya. kita shift, kita atur shift gitu kira-kira. Ya pokoknya banyak lah ya. Banyak, up and down iya, juga up and down ada. Pokoknya intinya utamanya itu usahanya itu tidak boleh, maksudnya gini, tetap punya yang nggak boleh yang mati, harus ada inovasi yang lain Iya, gitu ya. iya betul. Kita harus benar-benar antisipasi bagaimana pasar, maunya pasar. Terus udah gitu di sini kan kita kan tergolong baru ya. Apa, compete-nya sama ini apa yang di dalam yang kayak apa, Yoshinoya, orang udah tahu, orang mau kesini mau beli yang itu gitu kan. Nah itu tuh tantangan banget buat kita. Terus pertama kita tuh bikin kayak apa namanya, paket hemat atau apa gitu. Terus udah gitu kedua, tantangan lagi adalah
sebelumnya kita tuh banyak banget market kita tuh yang ibu-ibu, ya kan? Ya. Sementara di sini tuh anak-anak kebanyakan, Anak-anak muda lah. anak-anak milenial. muda. Jadi itu tantangan buat kita sebenarnya untuk gimana caranya untuk merubah image kita untuk supaya si anak muda ini beli gitu. Akhirnya kita coba di sosmed kita rubah gimana caranya supaya si anak-anak muda ini mau beli, dan alhamdulillah sih sekarang mulai bergeser gitu anak muda. Gitu. Udah mulai banyak Udah disukai mulai sama banyak. anak muda. Iya. Gitu. Mungkin boleh cerita sedikit. Kan sekarang sudah berjalan Iya. usahanya. Iya. Sudah, kalau kita bilang sih sudah maju lah. Amin. Masih ada impian lain nggak? Iya pasti. Orang nggak boleh berhenti mimpi ya. Iya, nggak boleh Tetap berhenti. harus bermimpi supaya membuat semangat. Iya betul. Aku masih punya mimpi. Aku pengen punya restoran yang emang nggak cuma mie aja, tapi restoran sendiri yang ada outdoornya, yang ada indoor, yang orang-orang ibu-ibu arisan bisa di situ, yang instagramable. Amin amin dong. Amin. Kita doain semuanya. Terus Semuanya. yang tempat anak-anak 70 bisa ngumpul, Ya. itu tuh aku kepingin banget. Terus ada kopinya gitu. Pokoknya itu impian kita bilangnya aku. one stop resto. Iya, semuanya ada betul, di situ. betul. Dan aku juga kepingin ke daerah pusat gitu, kita kayak di mall-mall, kayak di Gancit, Berarti di Plaza pindah Senayan, area, iya. tambah area, Tambah lagi, memperluas area, memperluas. jangkauan area. Betul. Semoga nanti Iya, bertambah amin, ya. amin. Nah, untuk kita kan udah denger ya ceritanya Bogi dari awal sampai akhir sampai seperti ini. Iya, iya. Ada tips buat teman-teman yang mungkin memulai usaha dari kan kadang kalau Bogi kan memang sudah di waktu itu dimulainya di tahun 2019. 2019. Iya. Jadi nggak jauh beda lah sama sekarang. Nah, yang baru mulai apa Oke. yang tips-tips yang bisa kiat-kiat apa yang bisa Bogi bagikan Iya. untuk teman-teman semua? Ya, aku pikir untuk jangan berhenti bermimpi, jangan takut untuk bermimpi menjadi pengusaha sukses, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan, gitu. Iya sih. Ada lagi mungkin dari Apa lagi? Nana ada yang bertanya. Oh nih gini, kan Bogi kegiatannya banyak, itu tips yang ini yang dari untuk Bogi sendiri. Iya. Ngebaginya Bogi kan Oke. fashion juga, nyanyi juga, Keluarga juga. keluarga juga. Iya, alhamdulillah ya. Keluarga tuh ini banget, mendukung banget kegiatan-kegiatan aku, usaha aku gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu sulit untuk membagi, karena mereka juga mengerti, dan saya tuh sangat memegang segi prioritas juga, skala prioritas. Terus saya juga memegang ini loh, saya sangat menghargai bahwa suami saya itu memberi keleluasaan untuk aku berkegiatan gitu. Jadi ya itu akhirnya bisa jalan semua gitu. Sampai detik ini, sampai ke depannya. Iya, dan kan sekarang suami saya pensiun nih. Ya. Akhirnya dia bisa bantu aku untuk jalanin ini, itu juga karena kepercayaan dia juga gitu terhadap Sudah aku. melihat hasilnya. Sudah melihat hasilnya gitu ceritanya. Seru sih sebenarnya, waktunya juga kurang kalau kita mau ngobrol panjang Iya. Bogi ya. Maunya sampai nanti ya, Iya. sampai buka. Mungkin ada tambahan dari Mama? Udah sih.
Oke, semoga menginspirasi banyak orang. Insya Allah kita Iya. juga doain usahanya Bogi Amin. lancar. Amin. Yang terutama kita diberi sehat. Iya, Kan itu betul. yang pertama ya. Betul, betul. Terus ikhlas juga, Iya. semangat. Iya, betul. Tetap harus bersemangat, tidak boleh putus asa. Itu intinya. Setuju, setuju. Oke, makasih banyak Bu. Terima kasih. banyak. Terima kasih udah berkunjung. Sama-sama. Terima kasih. Ya, semoga menginspirasi ya teman-teman. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam, tumben di sini. Baunya nih. Ya, wangi pastilah. Bikin kue tiap hari gini. Kenapa milih usaha ini, Pi? Ini awalnya cuman karena hobi. Terus bikin banyak saudara yang suka. Akhirnya ya difokusin. Jadi buat jualan, buat lumayan lah buat ngisi waktu luang dan juga untuk yang menghasilkan. Produknya apa aja, Pi? Kalau boleh tahu, Pi? Produknya ya kue-kue kering, terus macam-macam lah. Ada cheese stick, ada kentang Mustafa, ada cake, bikin apa ya lagi ya, potato gratin, macam-macam lah. Itu kuenya ya? Banyak, Banyak juga ya? banyak. Kue kering tuh, kalau kue kering biasanya tiap bulan puasa yang ramenya buat lebaran. Oh gitu. Kendalanya apa aja, Pi? Selama usaha ini, Pi? Kendalanya apa ya? Paling awalnya modal kali ya. Awalnya modal, terus ya udah nggak terlalu ada kendala ya, udah berjalan, udah pemasaran mungkin ya, awal-awal pemasaran awalnya karena cuman sama keluarga aja, saudara-saudara. Akhirnya sekarang udah lewat sosmed juga ada, ya, pemasarannya bisa lebih luas. Ini kalau pesanan banyak, siapa yang bantu, Pi? Kalau boleh tahu? Anak-anakku kalau dia nggak kerja dia bantuin, cuma kalau lagi nggak kerja ya sendiri aja. Oh gitu. Anak-anakku semuanya di bidangnya tata boga, ada pastry. Jadi mereka udah punya ilmunya juga ya, paling nggak gue juga belajar dari dia. Boleh tahu nggak nih berapa omsetnya nih sebulan? Omsetnya nggak tentu lah. Iya. Kalau yang lumayan banyak tuh di bulan puasa. Kalau hari-hari biasa sih ya cukup lah. Iya. Punya saran nggak buat teman-teman yang setelah pensiun kalau mau usaha ini, Pi? Temen ya, daripada nggak ada kesibukan ya, mendingan kalau punya hobi, misalnya hobi masak atau berkebun atau apa, ya dikembangin aja, dijalanin usaha. Selama itu masih bisa dilakuin ya lakuin aja. Kalau aku maka karena udah hobi dari dulu bikin kue, jadi difokusin, terus belajar di YouTube juga kan banyak cara-cara bikin kue gitu. Jadi nggak sempet belajar khusus sih, otodidak aja. Udah berapa tahun nih mulai usaha ini, Pi? Kalau boleh tahu? Ini yang bener-bener usaha ini ya sejak ya udah mungkin udah 10 tahunan lah, yang bener-bener serius bikin terus dipasarin, dijual ya sekitar 10 tahunan lah. Dan waktu anak-anak masih kecil sih belum bisa fokus jualan, ya paling bikin buat sendiri atau buat keluarga kalau ada yang pesen gitu aja. Selamat sukses ya, Pi ya. Ya, makasih. Amin. Semoga laris, banyak Manis, banyak pesanan ya. amin, amin, amin.
Siang, Rat. Apa kabar? Masuk. Baik. Dari Gimana mana kok? lo? Biasa. Ah, Gimana, Rat? gimana? Kesibukannya? Habis Kesibukan pensiun. gue biasalah jualan kue. Terus Usaha gue. kenapa milih bidang kue, Rat? Kenapa gue milih bidang gue? Gue itu karena gue hobi. Gue hobi masak, gue hobi bikin kue. Terus kuenya apa aja, Rat? Kue gue macam-macam, ada risol, ada dadar gulung, ada kue lumpur, macam-macam deh, kue basah gitu. Mulai kapan lu Gue mulai usaha kue? jualan itu, usaha kue itu tahun 2010 ya. 2010 ya? 2010 gue jualan itu karena gue berpikir bahwa gimana caranya. Gue tadinya ngantor. Gue berhenti bukan karena gue berhenti diberhentikan, tapi waktu itu ibu gue sakit. Ibu gue sakit, gimana caranya gue bisa ngerawat ibu gue. Gue juga bisa ngerawat 3 anak gue karena gue single parent. Jadi gue berpikir, nah hobi gue kan masak sama bikin kue. Coba deh gue otodidak. Gue belajar dari tabloid saji dulu kan. Dan gue belajar dari situ, belajar dari teman-teman lah, saudara-saudara gue tanya-tanya gitu. Mulailah gue jualan kue gitu. Terus selama ini ada kendala apa, Rat, selama usaha? Kalau kendala sih apa ya? Namanya orang usaha pasti kalau saingan wajar lah ya. Tapi kalau kendala-kendala mungkin nggak terlalu signifikan, nggak terlalu ini banget lah gue ya kendalanya gitu. Dengan modal yang seadanya, dengan peralatan yang seadanya dan semuanya yang seadanya gitu, gue bisa ngejalanin itu gitu. Terus misalkan pesanannya banyak nih, ada yang bantuin nggak? Nggak ada, gue sendiri. Nggak ada, sendiri? Gue sendiri. Capek deh. Kalau dibilang capek, kalau hobi tuh, karena gue hobi dan gue suka gitu ya, jadi gue nikmatin aja gitu loh. Enjoy aja gue bikin kue gitu. Gue seneng ketika gue dapet terima pesanan banyak nih, wah berarti orang-orang suka nih sama kue gue, dan gue seneng aja gue ngejalaninnya gitu. Terus paling tinggi nih omsetnya berapa, Rat? Waduh, kalau dibilang boleh tahu. Paling kalau tinggi, dibilang paling tinggi, paling omset, besar. gue pernah apa namanya, pernah dapat pesanan 500 box ya. 500 box, dan itu snack box ya. Itu gue kerjakan sendiri gitu. Itu sih yang selama ini gue paling tinggi ya gitu. Kalau jumlahnya sih ya rata-rata sebulan rata-rata. Sebulan. Rahasia. Kalau itu sih gue nggak bisa ngomong ya gitu ya. Pokoknya cukup. Cuman paling tidak gue bisa mencukupi kehidupan. Gue bisa mandiri dan gue bisa nyekolahin anak gue sampai di titik ini gitu aja. Terus dengan usaha ini, Rat, kira-kira ada nggak saran buat temen-temen kita udah pensiun nih? Kira-kira tip apa yang bisa lu kasih ke teman-teman? Kalau saran ya, gue cuman kalau yang wajar-wajar aja kali. Kalau yang gue bilang jangan pernah putus asa mungkin udah umum ya. Gitu. Cuman kan ada yang teman-teman yang mau usaha, gue nggak punya modal nih, gue nggak punya kebisaan nih, gue nggak punya mental. Sebenarnya kita nggak perlu kayak gue misalnya bikin kue sendiri. Kita nggak perlu bikin sendiri kok, kita bisa jadi reseller, kita bisa bikin sesuatu, misalnya hobi kita apa gitu. Hobi kita otomotif gitu. Kita bisa itu kok. Semuanya tuh bisa kita lakukan kalau kita mau maju gitu dengan modal yang seadanya, dengan apa yang kita bisa gitu loh, dengan hobi gitu. Nggak salah kok jadi reseller, nggak salah kok kita misalnya gue mau mulai jualan kue nih, gue juga dulu jualan kue nggak langsung banyak kok macamnya ya, gue cuma 1, 2 gitu yang gue bisa gitu dengan modal yang itu gitu. Yang penting adalah semangat buat maju aja, gitu. Semangat buat maju. Kita kan kepingin juga teman-teman kita yang lain ke depannya bisa seperti kita gitu ya.
Walaupun mungkin banyak lah teman-teman kita yang udah sukses ya. Iya. Bisa sih, semua tuh bisa dilakukan kok gitu. Kalau kita mau. Ada kemauan aja sih sebenarnya. Gitu. Komunitas ya. Iya. Lo apa ngapain Makasih sekarang? banyak ya. Oh, makasih. Udah dapat tips Aduh, dari Ratna. ini bukan tips sih Ganggu sebenarnya. siang-siang. Nggak apa-apa. Iya. Santai aja gitu loh. Assalamualaikum. Om Bibi. Maaf siang Om. Apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Baik Om. Sorry ganggu nih Om. Iya. Tadi saya lewat warkon. Mm-mm. Ya sengaja lewat. Cuman kok nggak ada orang. Tutup. Ya. Saya mau langsung ke sini dah. Pengen tahu, pengen sedikit ngobrol Om. Ayo. Kenapa? Iya. Itu pengen tahu ini apa? Warkon tuh awal-awal dibukanya gimana sih ceritanya Om? Sedikit Om. Ini nih. Jadi waktu itu kan sempat pensiun. Oh. Kan di usia kita, teman-teman kita ini udah banyak yang pensiun. Iya. Dan juga kebetulan, aduh mau ngapain gitu ya. Iya. Pengen namanya usaha di usia dini seperti ini, usia masa-masa pensiun, pasca pensiun. Akhirnya ada ide tuh. Oh iya ya, kita buka aja yang namanya mencari kerja udah nggak mungkin ya umur segini. Akhirnya kita cari usaha namanya dagang. Iya. Dagang palingan, oh kita lihat ada tempat nih. Iya. Awalnya tuh itu sebenarnya tempatnya punya Ananto. Iya. Ya. Akhirnya dengan Ananto kita bantu, ya udah kita buka aja yuk Bi gitu. Sama siapa gitu? Sama Ananto awalnya kita buka berdua gitu loh, bukalah warkon di situ. Namanya bukanya warteg. Awalnya warteg doang yang buat makan siang, buat makan malam gitu. Nah, dengan berkembangnya itu kita akhirnya kita panggil lah sama teman-teman yang lain yang kebetulan juga sama-sama di usia seperti ini. Ya udah kita mau usaha bareng. Nambah usaha nih udah. Iya. Berapa orang itu Om? Awalnya sih kita sama Jojo. Iya. Jojo kebetulan dia juga bisa dagang usaha jus, buah-buahan, ya udahlah kita dagang. Terus perkembangannya lagi akhirnya ada yang namanya si Yayat. Yayat, Joy. Iya. Kita buka di situ sama-sama. Yayat buka apa tuh Om Yayat? Yayat di situ mie. Kalau Joy di situ sempat dia roti. Iya. Nah, kalau Jojo ya itulah dia jus buah. Iya. Jadi terus selama proses bisnis itu Om, ada kendala apa di situ Om? Lokasinya itu kan pinggir jalan, ada kendala apa gitu Om? Awalnya sih kita nggak ada kendala, aman, lancar juga di situ nggak ada. Pokoknya intinya kita cuman kepengen ada yang namanya wadah silaturahim, teman-teman kita bisa kumpul di situ, ada tempat wadah lah, ngiup-ngiup sama ngopi bareng di. Terus Om itu pas tadi saya lewat kan berarti kan tutup tuh warkonnya Om. Terus dengan pengalaman yang dialamin Om Ibi teman-teman selama di warkon, kira-kira apa nih Om pengalaman yang didapat? Ini kiat-kiatnya nantinya pertama-tama tuh kita kalau namanya usaha kita harus konsisten. Iya. Jangan pernah jualan hari ini besok nggak jualan. Jadi kemarin sempat kita jualan terus full gitu. Setiap hari jualan. Jadi nah dari situ kan kita ngelihat si pelanggan kan melihat kita, oh ya kita berarti buka usaha tuh benar-benar nggak main-main. Nah, di situ jadi kiat-kiatnya ya kita kalau mau usaha ya udah konsisten. Jualan ya jualan setiap hari. Tuh, kecuali emang kita sakit ya atau gimana. Berhalangan boleh. Itu aja Cindy. Terus rencana setelah warkon tutup ini ada minat bisnis lain atau pindah atau apa Om rencananya? Kita ada rencana mungkin pindah lokasi karena kemarin kita udah selesai, kita mau habis ya kontraknya udah habis, ya udah kita cari tempat lagi lah, istilah kita dalam usaha tuh namanya refreshing. Ya refreshing tempat, refreshing suasana dan juga yang lainnya. Kita mungkin ada tempat lagi, insya Allah sih dalam waktu dekat ini kita akan ngumpul lagi sama teman-teman, tetap usaha bareng-bareng aja gitu. Nah, terakhirnya Om, sebelum saya mau jalan lagi, kira-kira ini Om,
Om Ibu punya saran nggak, masukan buat teman-teman nih yang mau usaha atau baru mau mulai usaha, kira-kira Ya. sarannya apa Om yang paling Oke, penting? Sarannya ya tadi sempat saya udah ucapin, konsistensi itu penting gitu loh. Dan juga kalau mau ya kita harus terjun langsung di situ. Jadi kalau seumpamanya kita usaha, jangan setengah-setengah, kita harus terjun langsung, totalitas istilahnya. Setiap hari kita harus kontrol semuanya, karena di situ kan kita ada perputaran uang, kita ada modal di situ. Kita harus perhitungin juga untuk pembagian dengan karyawan atau yang jaga. Jadi disitulah kita letaknya. Jadi intinya tetap semangat kalau emang teman-teman ada yang mau usaha lagi ya, di usia seperti kita ini. Tetap usaha, jangan sampai kita cuma hanya diam-diam aja di tempat. Itu aja yang Intinya di hari masa pensiun bisa ngisi waktu gitu Om ya. Wajib kita harus aktivitas. Ya, itu aja teman-teman. Ya Om Bibi, saya makasih banyak ya atas informasi yang memasukkan sarannya ya. Baik Andi, Ini saya mau lanjut lagi jalan. Siap. Ya, Om. Makasih banyak Om ya. Sehat selalu Andi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Anggra, Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah baik. maaf nih ganggu waktunya nih, waktu sibuknya nih. Aduh deh. Gini. Kita dari tim ekonomi fosil 785 pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang usaha yang didirikan oleh Eni sama Geraha. Boleh dong? Ya, gimana? Bukan didirikan sama kita. Oke. Bukan usaha kita, usaha keluarga. Oke. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit? Ya, boleh. Oke. Sharing-sharing aja ya. Sharing. Oke. Ini tadi aku masuk ya, lihat sini ya. Ini banyak banget ya usaha-usahanya. Ada beberapa gitu ya usaha di sini. Boleh tanya ini dulu awal mula berdirinya tuh kapan, tahun berapa, dan apa sih motivasi atau keinginannya pada saat mau mendirikan usaha ini? Oke. Jadi ini tuh kebetulan ini adalah usaha yang ketiga. Wow. Yang ketiga. Jadi sebelumnya saya itu hanya sebagai karyawan biasa. Setelah itu ada PHK, pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan yang lama. Mencoba terus berdiri sendiri, bergerak di bidang properti. Oke. Mencoba menjadi developer. Kebetulan kita juga membangun di daerah Cinere Limo. Mungkin teman-teman ada yang tahu Geraha Cinere Modern. Nah, itu kebagian dari ya sedikit karya kita lah. Wow, luar biasa. Nah, setelah daripada itu barulah merambah ke dunia car wash, cucian mobil pertama-tama. Memang tidak sendiri, dibantu dengan teman kita ada juga. Kebetulan beliau itu salah satu ketua asosiasi daripada cucian mobil di Indonesia waktu itu. Itu berdiri di tahun 2004. Jadi berparalel dengan properti dan membuka usaha peluang baru di dunia car wash cucian mobil. Itu cikal bakal utamanya. Oke. Jadi kalau di Bintaro ini ada empat yang agak menonjol. Satu adalah cucian mobil car wash-nya. Yang kedua ada restoran Padang, itu didirikan di tahun 2009. Terus kemudian ada kafe, itu di tahun 2017-an lah kalau nggak salah itu. Disambung dengan Bebek Kalio. Wow. Bebek Kalio.
Ya. Jadi ada 4 lah yang Ada 4 yang usahanya. 4 usaha di sininya. Di lain juga ada beberapa ya tenan-tenan, ada vape, ada cukur, ada snack clean, cucian mobil, cuci sepatu. Ya itulah sekilas gambaran bayangan untuk usaha kami di Sekbil, Bintaro sektor 9 gitu. Oh, oke. Seperti itu lah gitu. Jadi ada banyak juga ya. Tanahnya kan ini luas sekali ya. Aku lihat ini ada beberapa gitu ya. Ini pegawainya sendiri berapa saat ini? Saat ini pegawai untuk Karwas itu ada sekitar 22 orang. Untuk cuci di sederhana ada 30. Ada security-nya 3 orang, jadi sekitar 55 ya, 55. Dan alhamdulillah juga ada teman kita di sini yang sesama alumni 7085 ada Rizal, suka dipanggil dengan Bang Zali. Terus ada juga Kapiadi lah gitu di sini lah. Ya dibantu-bantu. Kebetulan mungkin nanti Bang Rizal masih ada di luar, mungkin lagi sedang monitoring pekerjaan di luar. Kebetulan untuk Pak Kapiknya sedang cuti nih, hari ini sedang libur lah gitu, seperti itu. Oke, aduh senangnya ya bisa sama-sama ada teman-teman 7085 yang ikut bisa bekerja di sini gitu. Alhamdulillah. Iya. Dibantu. Alhamdulillah. Dibantu. Terus ini kan persaingan bisnis itu kan sangat ketat ya. Untuk F&B-nya juga kan banyak banget di sini ya. Ini di kawasan Bintaro ini kan juga banyak banget kuliner-kuliner. Juga untuk Karwasnya tadi kan ada mungkin 4 yang menonjol. Gimana sih ngatasin persaingan bisnis misalnya omsetnya sedang turun atau pada saat pandemi itu gimana gitu ngatasinnya gitu. Kan karena ini kan udah berdiri dari Karwas sendiri 2004 dan rumah makan sederhananya 2009. Jadi pasti ada pasang surutnya. Betul. Gimana nih ngatasinnya? Kalau untuk Karwas tetap baik sederhana dan kaos itu tetap yang kita jaga itu kualitas. Kualitasnya kita jaga. Kedua, kita juga untuk Karwas yang melakukan renovasi di beberapa bagian. Yang tadinya terutama untuk mesin-mesinnya, brush-brushnya, terus pompa-pompanya lah gitu. Dan terutama juga ke konsumen kita harus lebih ramah, ke konsumen lebih ramah terutama seperti itu. Seperti itulah mungkin kalau persaingan memang untuk di daerah sini lebih banyak, baik untuk cucian mobil maupun resto. Kalau resto Padang sudah ada di sini ada Pak Cipmat, ada Pak Mangkuto, ada Merdeka, ada Simpang Raya, ada Bundo di belakang itu ya. Ada beberapa Padang aja itu. Tetap yang harus kita jaga adalah kualitas rasanya lah itu yang kita jaga agar ya konsumen tidak lari dari kita seperti itu lah itu. Kalau untuk sederhana banyak yang pelanggan lama banyak, bahkan ada sepupu yang dia ternyata lebih kenal sama Mbak Mina manajernya daripada sama kita. Mereka taunya kita itu yang ngelola sini tuh baru berapa tahun ya, sementara dia sudah belasan tahun jadi pelanggan sederhana itu karena ini beda ininya enak gitu segala. Jadi dari dia terus anak-anaknya segala ininya di sini. Justru kita pas kita ketemu, loh kamu ngapain di sini? Nah kita ngelola sini loh, ternyata malah Mbak Minanya apa kabar gitu, malah dia yang lebih lebih kenal. Sama juga sama Karwasnya juga gitu. Ada sepupu ponakan lah, dia mulai dari anaknya TK ya, nyuci mobilnya di sini.
Ini nggak tahu kalau itu kita sampai ketemu loh, oh, di sini ngapain gitu ya. Ini di sini loh, saya hampir setiap hari katanya di sini gitu. Oke. Kalau kita mau lihat-lihat ke tempat Carlos atau ke tempat yang lainnya, boleh? Boleh. Sekalian sambil jalan-jalan lihat-lihat. Siap, Yuk. boleh. Mari. Kita mau lihat Geraha Auto ini Car Wash dulu ya. Ayo kita lihat, boleh. Oke. Nah, ini menampung berapa banyak mobil yang di sini nih? Ini bagian Kalau ini di sebelah sini untuk apa? Vakum. untuk vakum. Untuk vakum. Oke. Jadi vakum. Jadi kalau prosesnya itu awalnya masuk dari sebelah sana, terus masuk, biasa ke sini dicuci, terus dibras di sini, di area sini. Oke. Nanti ada pengeringin di depan, keluar, nanti dilap di sini. Oh. Jadi seperti itu. Ini kira-kira Geraha sama ini punya mimpi-mimpi apa yang masih pengen punya bisnis apa lagi? Mungkin pengen bikin cabang di mana gitu? Gimana? Kalau sekarang mungkin sudah cukup. Sudah cukup, alhamdulillah ya. Karena kenapa naluri untuk berbisnisnya sudah tumpul, tidak kuat untuk kurang ini lagi, sudah kurang tajam lah untuk berbisnis lagi. Dari faktor safety aja sudah cukup lah. Kita menikmati lagi aja seperti itu lah gitu. Oke. Ya. Nanti kalau anak-anak ya, yang akan meneruskan anak-anak. Oke. Insya Allah anak-anak nanti akan meneruskan. Boleh tahu nggak nih kita nih? Ini omsetnya ya dengan bisnis yang banyak ini nih. Berapa sih omsetnya? Alhamdulillah cukup lah untuk keluarga. Alhamdulillah cukup. Anak keluarga besar ya? Kita kan untuk keluarga besar. Alhamdulillah. Nggak hanya kita. Ada keluarga besar juga yang harus kita yang harus kita ayomi. Oke. Cukup. Alhamdulillah. Yuk kita sekarang boleh sana mau lihat ini dikerjakan. Kebetulan saya dibantu dengan Pak Rizal di sini. Apa kabar? Baik. Ada Pak Kapik yang sedang libur kebetulan. Rizal di lapangan, Pak Kapik di administrasi, di admin lah itu. Alhamdulillah, ikut senang Geraha sama ini dibantu juga oleh Rizal sama Kapik ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman 70 lain yang juga bisa ikut bantuin di sini ya. Amin. Oke. Gimana kalau kita lihat ke sana? Ayo. Mau lihat ke sederhana. Jadi teman-teman 7085 kalau lewat daerah Bintaro, jangan lupa mampir makan dulu di Sederhana sementara mobilnya dicuci di Geraha Auto Wash. Betul kan? Geraha Auto Wash. Betul. Atau mau butuh catering atau untuk akekah juga hubungi Eni atau Geraha. Terus kita tadi udah dengar ya teman-teman gimana perjuangan Eni sama Geraha bikin usaha ini gitu loh. Sampai sudah lebih dari 20 tahun 20 ya. tahun. 20. Alhamdulillah masih eksis di sini dan kedepannya tambah berkah, tambah laris semuanya. Amin. Pengen tahu kira-kira kalau teman-teman kita yang udah memasuki masa pensiunan ini mau buka usaha, punya saran atau pendapat yang bisa diberikan ke teman-teman kita gimana nih? Ini atau Geraha? Untuk saran untuk teman-teman yang ya di usia yang tidak muda lagi, memang sedikit agak berat, agak riskan, tapi tidak mengurangi untuk semangat kita untuk berjuang. Selama kita berkeyakinan kita mampu, kita bisa, insya Allah kita bisa, kita mampu, kita bisa. Yang penting tekun. Ya, tekun dan tidak kalah oleh waktu lah gitu. Oke. Tidak kalah oleh waktu lah gitu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin ada
saran dari teman-teman lain yang lebih berpengalaman, lebih ini daripada kita, mungkin lebih itu. Mungkin ada mau kasih tambahan? Dari Pak Jali, Mbak Rijal nih. Oke, Jal. Saran dan pesan-pesan buat teman-teman. Teman-teman, ya di usia-usia yang udah nggak muda lagi nih, kita yang utama semangat dulu, semangat untuk jalanin hidup udah mau hidup udah sisa-sisa hidup nih ya, tinggal nikmatin aja. Sama yang kedua ya harus ada modal. Ya ada modal juga nggak bisa jalan. Nah, itu intinya semangat aja lah, semangat untuk bekerja lebih giat lagi gitu aja. Oke. Terima kasih. Makasih banyak Eni Graha Sama-sama, makasih banyak. udah izin kesini sharing-sharing. Amin, Semoga amin. bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi bersama Anto Suryo dan Ade Rosana. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama mereka berdua. Apa persiapan mereka setelah pensiun untuk mencari cuan? Gimana Anto dan Ade, kira-kira nih persiapannya untuk setelah pensiun ini? Ada dulu ada ya? Gue dulu. Halo. Assalamualaikum guys. Jadi persiapan setelah pensiun itu sih sebenarnya udah gue lakukan ya, udah aku lakukan itu. Aku kan pensiun 2022 ya. 2022 itu bulan Januari. Jadi pada waktu 2021 itu udah mulai mikir nih mau ngapain ya, karena biasa kerja kan dari pagi sampai malam gitu ya, sampai sore. Terus mau ngapain nih gitu kan. Nah terus jadi akhirnya berpikirlah pada waktu itu gitu ya, apa yang bisa dilakukan untuk pensiunan. Dan memang kalau secara materi kan pensiun itu paling uang pensiun nggak seberapa ya, boleh dibilang. Jadi untuk modal itu kita nggak bisa berharap mau buka toko yang sewa tokonya sekian puluh juta, nyewain karyawan sekian puluh juta. Jadi dengan yang sumber daya yang ada dari uang pensiun itu, bagaimana cari usaha tapi modal yang seminim mungkin gitu teman-teman. Nah jadi akhirnya setelah nge-explore lah di YouTube segala macem, nah kayaknya nih di media sosial nih yang paling memungkinkan untuk tanpa, ya nggak mungkin sih kalau nggak ada modal, yang namanya usaha nggak mungkin ya, tapi modalnya minim tapi bisa punya kemungkinan tuh hasilnya ada, bisa buat paling tidak nih ya buat kita bisa mencukupi kehidupan kebutuhan sehari-hari. Nah gitu, udah mulai tuh explore, belajar mengenai medsos ya. Medsos salah satunya kan edit video di CapCut segala macam. Dulu belajar juga tuh sama Aning teman kita juga, ada belajar juga sama teman-teman yang lain banyak, bahkan belasan, dan memang mengeluarkan modal cukup lumayan gitu ya, tapi tidak sebesar kalau kita nyewa toko, nyewa karyawan gitu ya. Dan enaknya lagi kalau media sosial itu bisa dikerjakan di rumah. Jadi ya itulah sekarang yang sudah gue lakukan, itu yang udah aku lakuin. Sekarang aku jualan di online, jualan Shopee, kerjanya di rumah. Nah kalau kita mau omsetnya gede ya kita lebih lama lagi aja jualannya gitu, seperti itu. Nah jadi itulah yang gue lakukan gitu. Nah bagaimana sih jualan di Shopee itu ya, tentunya kita harus punya barang kan. Jadi kita nggak yang namanya afiliator ini, seperti aku nih afiliator, jadi kita memang bukan jualan yang harus nyetok dalam sekian ribu pieces yang harus puluhan juta ya kan. Jadi kita cukup beli satu barang, kita bisa pasarkan melalui live Shopee atau di TikTok. Nah itu pelan-pelan tuh mulai beli lampu, beli mikrofon yang seperti ini nih, terus juga alat-alat elektronik yang kira-kira yang bisa dipakai untuk
eh, melancarkan usaha gue gitu ya. Nah sekarang ini juga gue pakai nih mikrofon, kalau mau beli boleh ntar di Shopee gue. Kalian. Kalian jualan dong. Nah kalau Ade nih sekarang fokusnya di TikTok, baju-baju fashion. Jangan lupa teman-teman klik aja di TikTok baju-baju fashion tuh Ade sekarang udah mulai juga nih. Follow ya. Nah ayo silakan ambil ngobrol deh. Kalau saya kegiatannya, saya pikir untuk mengisi waktu jualan TikTok affiliate itu tidak perlu keluar rumah, pertama. Betul. Kedua, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Saya hanya perlu punya waktu untuk belajar. Kebetulan belajarnya otodidak dulu awalnya, nggak ada yang mengajarin karena kan zaman kita muda nih belum ada dong medsos seperti sekarang kan. Jadi baru coba belajar sendiri aja, liatin TikTok dari pagi sampai sore. Terus saya lihat modalnya kelihatannya nggak banyak modalnya walaupun tetap ada. Terus kemudian dicoba aja, nyebur langsung, terus ternyata ketemu tahu bahwa Anto juga bikin seperti itu, sempat belajar juga ngedit, lumayan belajar menjam ya kata ya, cool. Terus langsung bisa ngedit lah. Tapi dari belajar, baca di buku sama lihat di TikTok itu harus berani coba. Kita harus punya waktu untuk belajar dan harus konsisten ya. Segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten pasti nggak akan hasil nggak akan membohongi usaha yang kita lakukan. Terus gimana nih kendalanya apa nih selama di medsos gitu ya, jual-jual di TikTok, itu kendalanya apa selama ini? Kendalanya kalau di awal karena baru-baru ya, kita harus kuat mental juga karena awal kan nggak mungkin ada orang yang langsung tahu, langsung beli terus di tempat kita. Kadang bisa ada yang nggak beli berapa hari, ya udah santai aja. Pokoknya tetap lakukan usaha, hasilnya nanti aja, jangan juga dilihat-liatin terus. Ada kadang nggak ditonton ya? Nggak ditonton. Ada ya. Ya kalau live nggak ditonton yang ini ya. Tapi sering live ya gitu. Kalau saya kebetulan baru video. Ada video dia. VT terus. Oh gitu. Live ya VT itu video TikTok. Oh gitu. Bukan VT anaknya Pak RT, bukan. Bukan, oh ya. Kalau Anton nih gimana nih selama ini Kalau udah menjalankan? aku ya kendalanya sebenarnya pingin cepet sukses, namanya orang ya, pengen dong tiba-tiba punya Cita-cita lah ya. penghasilan. Nah, tapi ternyata memang semua yang namanya usaha nih ya teman-teman, nggak ada yang namanya instan. Kalau instan itu langsung ke dapur masak, super mie atau indomie ya, jadi iklan nih. Jadi yang namanya usaha itu memang kita harus berkorban. Jadi aku nih belum bisa bilang sukses juga sekarang, dari 2022 sekarang ya, dari 24 sekarang ya, 3 tahun. 3 tahun itu ya, kalau yang sukses itu udah hebat-hebat, tapi aku masih merintis. Cuman sudah mulai lah kelihatan kalau misalnya namanya kita nanam buah itu udah mulai berbunga, kelihatan gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, tapi memang harus sabar. Yang namanya instan itu nggak ada dalam usaha apapun. Jadi tetap harus sabar, berusaha apapun, tekuni, fokus. Insya Allah saya yakin, karena saya juga sekarang masih merintis, belum dibilang berhasil juga gitu ya. Gitu sih. Oh gitu. So kalau omsetnya gitu kira-kira gimana? Udah kelihatan dong angka-angkanya untuk omsetnya sekali. Buat beli cilok boleh lah, udah ada. Oh cilok, seblak ya. Seblak, tapi ya alhamdulillah. Yang jelas aku punya keinginan ya bisa membiayai kehidupan sehari-hari lah. Nah itu sedang dalam proses, bismillah, mudah-mudahan juga. Teman-teman kalau yang mau belajar juga boleh sharing-sharing sama aku, sama Adek. Ya. Boleh lah nanti. Gitu. Kita sih cita-citanya setinggi langit ya, nggak setinggi plafon. Oh gitu ya. Ya dong harus ini biar semangat ya. Tapi Ade udah kelihatan nih omsetnya yang mulai ada lah, palingnya udah. Kan saya baru berapa bulan, minimal balik modalnya udah. Terus lihat yang check out tuh udah mulai konsisten, ada terus. Oh gitu. Semangat lah, masa depan cerah. Amin. Nah, sekarang saran-saran untuk teman-teman yang mungkin baru mau usaha, baru mau mulai, pengen nih coba-coba juga jualan di TikTok atau bagaimana nih, gimana nih?
Anto mungkin sama Ade bisa kasih saran-saran buat teman-teman. Belajar TikTok, silakan. Hubungin Ade Rosana belajar. Ya pokoknya medsos semangat. Kalau gue juga. Mau belajar, Iya. apa ya? Jangan cepat down, karena Ya. kan itu pasti akan naik turun. Gitu. Nggak terus-terusan gini bisa tiba-tiba berapa hari nggak ada yang check out gitu. Capek juga kali, capek ya. Nggak capek digawakan. Gitu. Nah, mungkin karena seneng jadi melakukannya nggak capek sih biasanya. Tuh, jadi betul tuh kalau usaha memang harus passion kita. Kalau kita suka melakukannya, senang melakukannya, otomatis yang namanya capek, lemes, stres tuh ya ada tapi cepat hilangnya gitu kan. Gitu sih. Oh gitu ya. Oke, terima kasih ya buat Anto dan Ade untuk cerita-ceritanya dan saran-sarannya untuk teman-teman yang mau usaha mencari cuan di masa pensiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.